Dan kemudian Daud Bereh menyatakan, Alhamdulillah atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan saudara presiden. Kami mohon sudilah kiranya saudara presiden menulis sedikit di atas kertas ini, kata Daud Bereh seraya menyodorkan selembar kertas kepada Soekarno. Alih-alih menyambut kertas itu, Soekarno malah terisak-isak dan lantas berkata pelan, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya." Kemudian Daud Bereh menjawab, "Bukan kami tidak percaya saudara presiden, akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang." Seraya menyeka air matanya, Soekarno berkata, "Wallahi, billahi, kepada rakyat Aceh nanti akan saya berikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?" Akhirnya, perjanjian yang termaktub dalam kertas itu disepakati bersama oleh Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia dan Tengku Daud Bereh yang mewakili rakyat Aceh. Mendengar janji tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan yang urgen dari pemerintahan. Akhirnya, Presiden Soekarno mengatakan, alangkah baiknya jika Indonesia menjadi kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau. Mendengar itu, rakyat Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban. Bahkan antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja yang sekarang menjadi Banda Aceh panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu F001 Seulawah atau Gunung Emas. Setelah Tengku Daud Bereh berhasil mengimpun dana untuk perjuangan Republik Indonesia, Daud Bereh memohon kepada Presiden Soekarno agar diizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju. Sayangnya Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. Where are you from? United States. Satu tahun kemudian, pada tahun 1949, Aceh Darussalam bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sudah, hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih, oleh pemerintahan pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, Maunesah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajahan Belanda dibiarkan porak-poranda. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Presiden Soekarno menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953, Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan haluan agama tertentu.
sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo.